Selamat malam teman-teman semuanya. Udah lama ya aku nggak masuk ke podcast. Mungkin udah mau sebulan jeda atau lebih, karena memang beberapa kegiatan sekarang itu lagi sibuk banget, jadi gak bisa nyempetin waktu. Nah, sekarang aku di sini mau cerita aja sih sebenarnya. Jadi bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk memberikan paham ke kalian semua, tapi lebih dari hati ke hati. Aku cerita aja tentang hari ini. Hari ini hari yang aku rasain gitu. 16 Agustus 2022. Yang sesuai dengan kenyataan hidup aku. Biar kalian tahu juga sekarang kondisi aku lagi kayak gimana gitu. Aku belajar dari temen aku. Tadi pas pulang kerja, aku nyempetin untuk ke kampusnya dia untuk ngasih ucapan selamat sidang akhir. Karena memang sama-sama anak rantau ya, jadi harus ada support system baik dari aku, dari teman-temanku semua gitu, untuk setidaknya merayakan hari kelulusan dia. Tapi memang yang namanya teman itu harus saling menghargai, menyayangi, memberikan manfaat satu sama lain, dan selalu bersyukur dikelilingi oleh teman-teman yang baik, dikelilingi oleh orang-orang yang setidaknya sayang dan peduli terhadap aku, terhadap lingkungan aku pun gitu. Tapi ada hal yang ngerasa kok sedih, kok nangis. Tadi pulang dari tempat ataupun hal itu, aku di tengah jalan naik motor di daerah Pasteur sambil dengerin podcastnya juga Kak Bagas ya. Jadi aku terinspirasi meluapkan emosional ataupun penuangan ide pemikiran aku tuh dari Kak Bagas podcastnya. Aku nangis sekejer-kejernya tadi, bener-bener nangis gimana sih yang gak pakai suara, yang nahan dalam hati sambil naik motor, air mata jatuh terus-terusan, terus matanya sembab gitu. Memang kita harus ngerasain dulu ditampar kayaknya, tapi ditampar dalam artian bukan kekerasan fisik, tapi ditampar oleh kenyataan. Hari ini memang aku harus selalu disadarkan. Memang setiap kemarin pun udah lama gitu, aku selalu dikasih tahu bahwa memang kehidupan gak berjalan sesuai keinginan kita. Memang keadaan gak bisa kita paksakan. Yang harus kita lakukan adalah kita jalani, usaha, berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kejadian hari ini itu mengingatkan aku sendiri, aku pribadi, bahwa memang kita tidak, ataupun jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Jangan memberikan keyakinan ke diri sendiri. Jangan terlalu membayangkan hal-hal baik yang belum pasti itu akan terjadi tanpa usaha ataupun tanpa doa.
yang kita lakukan. Memang keadaan malam ini tuh kalau bisa diibaratkan kaca, memang udah pecah beberapa, jadi nggak utuh lagi tuh kacanya. Kalau dia memprioritaskan aku sebagai orang yang memberikan support system yang baik, berdampak positif bagi kehidupan dia mau lakuin hal itu, hal sederhana. Aku gak tahu, mungkin dia nanti mendengar podcast ini atau gimana ya. Dalam keadaan aku yang lagi hancur sekarang, dia langsung pergi bareng sama aku. Hal sederhana yang aku pengen gitu. Walaupun aku tahu kondisinya dia lagi gak enak badan, lagi sakit, tapi ketika ada teman-teman dia semua, aku pengen untuk hal sederhana. Teman-teman semua, aku pengen makan bubur kacang tadi. Hal sederhana itu, pengen keluar bareng, pengen makan bareng. Memang aku tahu dari kemarin memang aku udah jalan bareng berdua bareng sama dia, tapi aku pengen hal sederhana itu gitu. Aku pengen itu. Di depan teman-teman dia ya seperti biasa, aku harus selalu menerima. Aku harus selalu sadar diri ke diri sendiri untuk gak egosentris. Aku harus menahan apa yang sekiranya aku pengen. Kalau sama dia ya, dia langsung bilang gak bisa, dingin, memang lagi sakit kan keadaannya, gak enak badan katanya. Ya udah, gak jadi. Aku gak tega lah, masa alat komunikasinya aku ambil gitu kan, aku titipin aja ke temennya. Jadi aku belajar yang pengorbanan yang udah aku lakuin bareng sama dia gitu. Aku masih menyempatkan waktu di sela-sela aku kerja, di sela-sela aku kuliah, aku masih bisa ada. Tapi aku nggak tahu, mungkin dia menganggap aku ada apa enggak gitu. Nah, tapi dari kejadian ini tuh aku tuh selalu ditampar dan ditampar lagi gitu. Harusnya memang aku udah ditampar, aku harus bangun, aku harus langsung bergerak biar kejadian ini tuh gak keulang lagi. Tapi memang yang namanya karakter ataupun sifat seseorang memang kita bisa lihat dalam hal sederhana. Teman-teman harus bersyukur ketika kita bahagia dengan diri sendiri, kita sayang, kita peduli, itu nikmatnya luar biasa. Selalu aku pesan sama kalian semua bahwa jangan bohongi diri sendiri. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau kalian ngerasa gak enak, ngerasa pikirannya lagi kacau, sekiranya di tempat itu gak bisa diluapkan dengan hal yang baik, lebih baik keluar, di pinggir jalan makan apa? Nasi goreng? Atau minum dulu
Tenangin dulu pikiran sebentar, nanti baru jalan lagi. Atau enak kok, sama kayak aku, naik motor sambil dengerin podcast atau sambil dengerin lagu, nangis tanpa ada suara, itu enak banget, parah. Dan ketika kepedulian aku udah gak dianggap, pengorbanan ataupun rasa empati aku kadarnya sama, pikiran jernih, hal yang harus aku lakukan itu harus terstruktur, harus terarah. Begitupun kalian sudah punya schedule nih, kamu udah punya planning ke diri kamu sendiri. Oke, tahun ini aku mau lulus, tahun depan aku mau kerja, tahun depannya aku mau nabung, tahun depannya aku mau beli rumah. Itu harus dilakukan ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sekarang itu bisa terbayarkan dengan hasil yang nanti akan kita dapatkan. Aku pernah sharing di podcast aku yang pertama, berarti ini yang kedua ya teman-teman. Aku tuh seorang pekerja, kerja di salah satu perusahaan tekstil di Bandung. Aku kuliah juga. Jadi dua keadaan ini tuh yang mengharuskan aku harus dewasa. Aku harus ngambil sikap. Karena waktunya memang udah ada porsinya masing-masing. Aku gak bisa untuk lama-lama bersantai, lama-lama kemana, kecuali kalau hari kalender ya, kalau hari libur. Nah, kejadian ini aku manfaatkan momentumnya betul, karena memang libur, terus bisa untuk diskusi bareng. Tapi kita gak bisa ngeharapin orang lain untuk sikapnya sama kayak kita, gak bisa. Tanya ke diri sendiri, udah bahagia belum? Udah ngerasa enak gak? Capek gak bertahan sendiri? Udah saatnya nyenengin diri, udah saatnya berterima kasih. Jangan dibentak terus. Sampai sekarang kalian dengerin podcast aku, kalian udah hebat, makasih udah dengerin. Terus sampai sekarang kalian masih bisa bangun, masih bisa makan sendiri. Kalian juga udah terbaik. Kenapa? Karena kalian bertahan sampai saat ini. Gak jarang orang yang banyak pikiran itu menuangkan ide-idenya tuh dalam hal yang gak sesuai. Jadi selalu menjadi orang baik, lakukan hal-hal yang setidaknya bermanfaat buat diri sendiri. Nanti Tuhan ngebales kok. Perbuatan yang kita lakukan sekarang dalam kebaikan gak akan ada ruginya, karena gak ada balasannya, gak akan mungkin. Semuanya pasti sudah berdampak. Apa kalau hukum alam? Itu lebih mantap lagi. Jadi coba untuk mengenali diri sendiri. Aku Nanda dari Suara Hati. Berdoa supaya kita bisa ketemu lagi ya di ruang cerita lagi. Jangan lupa istirahat ya. Langsung tidur. Kalau udah bersih-bersih,
pakai selimutnya yang anget, mimpi indah, berdoa semoga besok dan seterusnya itu adalah hal-hal baik dan kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sehat. Terima kasih.